soal pangan belum aman. Belum usai sesak napas karena harga beras, kepala masyarakat awam kembali harus cenut-cenut. Di saat beras mulai menunjukkan penurunan di pasar, harga kebutuhan lain justru meroket. Kini, harga cabai, telur ayam, daging sapi, dan bawang juga cenderung meningkat. Harga bahan pangan di kala bulan puasa yang sudah tinggal kurang dari 1 bulan lagi masih juga tidak terkendali. Naiknya harga-harga bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir telah mengerek tingkat inflasi bergejolak atau volatile. Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi bergejolak berada di angka 7,22% secara tahunan year on year pada Januari 2024. Tingkat inflasi tersebut meningkat dari posisi Desember 2023 yang tercatat 6,73% year on year. Dari hasil survei BPS, komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi bergejolak ialah beras, bawang putih, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras. Akan tetapi, bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tingkat inflasi Indonesia masih relatif aman, bahkan cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Kalau pemerintah melihat tingkat inflasi masih relatif aman, tentu berbeda dengan kondisi di akar rumput. Pengusaha mumet, sedangkan masyarakat was-was karena kenaikan harga. Warga tidak merasa masih relatif aman di kondisi seperti saat ini. Masyarakat sudah mulai menurunkan pola serta kualitas hidup. Dari beras premium menjadi medium, lauk pauk juga dikurangi. Semua hanya agar bisa bertahan hidup. Sayangnya, respons pemerintah amat klasik. Jawaban pemerintah hanya bisa mengandalkan pada rumusan jumlah pasokan dan permintaan. Pasokan berkurang, tapi permintaan tetap. Dan pasokan berkurang disebabkan masalah alam, yakni musim kering ekstrim atau El Nino berkepanjangan yang berujung pada panen yang terlambat. Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Organisasi Meteorologi Dunia, World Meteorological Organization atau WMO, telah mewanti-wanti potensi El Nino dari jauh-jauh hari. Logika sederhananya, ketika sudah ada peringatan musim kering berkepanjangan, tentu akan berpengaruh kepada musim panen dan tanam. Dan pemerintah sudah sepatutnya mempersiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi El Nino. Beragam upaya antisipasi di dalam negeri diharapkan mampu meminimkan kekurangan pasokan pangan akibat perubahan iklim. Akan tetapi, fakta yang terjadi tidak demikian. Rakyat menjadi korban kenaikan harga pangan sehingga muncul krisis pasokan. Dan untuk mengatasinya, pemerintah lagi-lagi melahirkan solusi yang klise, yakni impor. Laporan BPS pada Desember 2023 mencatat produksi beras diperkirakan sekitar 30,90 juta ton. Capaian itu menurun 645.090 ton atau 2,05% ton jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Anehnya, impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton atau naik lebih dari 600% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang lebih aneh, impor gila-gilaan beras sepanjang 2023 ternyata tidak mampu menurunkan harga dan meningkatkan suplai beras bagi masyarakat. Apa yang terjadi ialah gambaran nyata bahwa pemerintah gagal memitigasi stabilitas harga. Sesuatu yang sudah diketahui, diberikan peringatan sejak jauh hari, ternyata meleset diantisipasi. Sampai kapan kemelesetan seperti ini harus terjadi?